Ya, jadi untuk teman-teman yang lagi pengen cari-cari mobil di angka 300-400an dan pengen bisa masuk 7 seater, ini mungkin mobil ini boleh dipertimbangkan. Ya, karena harganya sudah terjangkau dan speknya juga sudah bagus. ADAS-nya semua lengkap. Terus ini juga sudah ada eh, Apple CarPlay, Android Auto, semua sudah ada. Ya, kamera juga sudah 360. Kembali lagi saya Steven di edisi review. Hari ini kita mau review mobil Hyundai Santa Fe. Ini bukan Santa Fe yang terbaru, tapi generasi yang sebelumnya. Setelah Hyundai comeback kembali ke Indonesia dengan desainer dari Jepang. Santa Fe launching kalau nggak salah tahun 2019 itu datang dalam versi yang diesel itu 2,2 yaitu 2200 cc. Terus ada lagi yang versi bensinnya itu yang 2500 cc. Kebetulan kita tunggu dikit nanti. Ini bisa. Jadi mobil ini pertama kali datang itu dia CE asli pick up dari Korea. Cuman di tahun 2022 itu udah ada versi CKD ya, jadi sudah ada pabrik sendiri dari Hyundai dan itu perubahannya banyak sih jadi sisa. Cuman bedanya ini kalau versi facelift dia DRL-nya udah bentuk Thor hammer gini ya, dan bentuk huruf T ya, yang awalnya dia seperti ini, terus sampailah ada penurunan sedikit, yang sebelumnya dia velgnya lebih besar, ini terakhir jadi turut jadi velg 18 ya, yang masih diesel dia ada tulisan 2,9 D ya, kalau bensin 300 ada di polos. Nah, kita review dulu untuk bagian bagasi yang biasa dan power window. Nah, terus jadi kalau nggak salah dia power door-nya dia tidak ada smart smart back door, jadi dia kalau nggak salah kita berdiri agak lama ada sekian detik belas jadi kita tidak cukup besar ya. Nah, ini kapasitasnya cukup besar. Kalau misalnya kurang besar, ini kita bisa turunkan lagi. Baru ketiga ini turunkannya itu manual ya. Tapi dia rata dengan lantai. Jadi otomatis kita ada kapasitas yang kalau tuh ini kalau nggak salah sebenarnya 400 sekian kita perintah untuk bagasinya. Nah, di sini dia ada power electric ya, ter-12. Nah, terus ini ada settingan AC ya. Jadi betul-betul ini yang duduk di baris ketiga ini tidak dianaktirikan karena dia juga bisa setelah di AC. Jadi kita nggak harus dulu banget. Pakai tolong dong hidupin AC gitu, di belakang panas jadi teknologi belakang belakangnya gas, ada kabel juga kiri kanan, ada tempat taruh barang juga. Nah, terus di sini jika dilihat, nah ini ada tombol otomatis ini untuk jok baris 2. Jadi kalau misalnya bagasi ternyata kurang juga, pada tahu mau masukin TV besar atau apa, itu langsung dari belakang. Jadi kita nggak usah jalan ke baris kedua lagi, tapi kita bisa langsung tekan dari sini. Nah, jadi betul-betul jadi bagasi super lapang. Jadi kalau nggak salah kapasitasnya bisa mencapai 1.200 liter ya kalau untuk sistem ini. Untuk bagian belakang, di dalam sini ada tempat penyimpanan. Ini ada tidaknya untuk taruh belakang, dongkrak dan lain-lain ya. Tapi ini space kecil lah. Ini biasanya itu barang-barang seperti dongkrak dan kecil. Nah, untuk baris duanya kalau diperhatikan di bagian sini ada satu tombol ya. Jadi ini fungsinya untuk orang yang masuk ke baris ketiga. Jadi nggak usah susah-susah kita geser tuh, ya otomatis fantastis. Oke, nah ini masuk belakangnya gampang kan, belum masih ada. Nah, untuk posisi duduk di belakang ini dengan jok depan cukup mundur ya, kaki udah agak mentok ya. Tapi kalau untuk jarak-jarak dekat mungkin masih oke, tapi kalau jarak jauh mungkin di belakang kurang nyaman untuk dipasang. Tapi secara untuk headroom, untuk saya yang tinggi saya 170, ini headroom masih ada sisa 3 jari ya, masih ada sisa 3 jari. Untuk headroom lumayan oke. Kemudian ditambah lagi dia kan panoramik ini sampai belakang, jadi kalau bisa dibuka lagi ya mungkin ada kesan lebih lebar ya untuk headroomnya. Cuman untuk kaki ini sudah agak mentok. Oke, kita bahas di. Nah, selain tombol yang di samping tadi, di atas ini juga ada tombol. Jadi kalau untuk orang yang di belakang mana tahu dikerjain temannya, tolong bukain pintu, bukain kursi, kita mau turun, nggak mau dibukain temannya, dia bisa tekan sendiri di sini, jadi nggak perlu khawatir. Nah, dia tekan sendiri, wantasnya juga langsung otomatis. Untuk baris kedua, ini sangat lapang
Ini settingan kursinya paling mundur ya. Jadi yang baris kedua ini dia bisa maju mundur. Nah, tadi waktu saya masuk di belakang ini memang posisinya paling mundur. Jadi kalau misalnya di kursi baris kedua ini dimajukan sedikit, di sini legroom masih bagus, masih enak. Ya, mungkin di belakang juga tidak sesempit tadi. Nah, jadi ini udah posisi paling mundur. Terus untuk one touch opennya ini joknya cuma hanya bisa di kiri ya, yang di kanan guys. Terus di sini ada handrest, dan handrestnya juga ada cup holder. Ini juga yang front ya, compact ya. Oke, terus di belakang nggak terlalu banyak embel-embel. AC cuma ada kisi-kisi AC, tidak ada penyetelan. Dapat 2 slot charger, namun ini masih USB-A ya. Terus ring light di atas. Ya, untuk pintu tidak ada apa-apa. Ada laci pintu bibit. Di bawah sini juga ada laci, ada cup holder, nggak ada apa-apa. Ya, kita tutup. Nah, sekarang kita di baris depan. Untuk bagian depan ini TV-nya masih model head up display ya, floating display maksud saya. Seperti mobil-mobil yang sebelumnya, versi-versi sebelumnya semua masih gini. Jadi dia belum pakai layar yang memanjang. Speedometer masih terpisah, namun ini semua udah full digital ya. Nah, terus ini bentuk setirnya dia masih bulat seperti ini. Nah, jadi yang seperti tadi saya jelaskan, ada versi build up dan ada versi CKD. Jadi yang build up itu pertama kali datang itu interiornya warna coklat-coklat gitu, coklat-coklat mocha gitu. Nah, yang versi CKD itu baru datang dengan semua interior full black ya. Jadi mungkin sama dengan tipikal orang di Indonesia lebih suka yang warna hitam karena lebih mudah dirawat. Makanya versi CKD-nya yang diluncurkan tahun 2022 itu udah dalam bentuk versi warna hitam. Ya, jadi bentuk setirnya masih bulat, sama seperti versi-versi Hyundai yang sebelumnya seperti Palisade, Ioniq, semuanya masih bentuk bulat gini. Terus di sini bentuk setirnya seperti ini ya. Di sebelah kanan ini untuk bagian penyetelan di speedo. Di sini untuk yang multimedia, volume, telepon dan sebagainya. Nah, terus di sini kisi AC, ini lampu darurat. Terus penyetelan AC semua di sini ya, dia masih pakai tombol-tombol manual. Terus, nah ini ada drive mode di sini. Oke, nah ada pilihan comfort, eco, sport dan smart ya. Jadi ada 4 pilihan. Nah bisa dilihat ya, ini ya untuk parking, auto hold semua di sini. Nah untuk transmisi dia masih dengan sistem tekan-tekan seperti ini ya, pakai tekan ya. Jadi ini memang Hyundai dia generasi sebelumnya semua versi seperti ini. Di Ioniq, di Palisade yang sebelum yang terbaru juga dia masih seperti ini. Terus di bagian sini ada cup holder dan ada charging ya. Ada charging tapi dia masih USB-A. USB-A, di sini cup holder, di sini ada konsol tengah ya. Cukup lumayan besar. Di sini ada tempat penyimpanan sedikit. Terus laci, nah lacinya lumayan besar menurut saya. Terus di atas ini, nah ini untuk buka panoramik ya. Oke, dia bisa buka tirainya dulu. Oke, nah baru tekan sekali lagi dia untuk buka kaca panoramik yang di bagian depan. Oke, jadi dia 2 kali. Biasanya kan tombol terpisah, buka tirai dan buka ini, tapi dia bagi 2. Cuman pas tutup tirainya udah otomatis ngikut dari kaca panoramiknya. Habis itu ya biasa cuman jumlah doang, ya lampu kaca ya, light. Oke. Sun visor juga ada vanity mirror seperti biasa yang ada lampunya, tapi lampunya manual ya. Biasanya kan kebanyakan mobil dari sini begitu buka langsung otomatis, ini enggak, dia manual. Oke. Nah, satu kelebihannya adalah di sini untuk jok bagian ini bisa di setel maju mundur itu dari tombol di samping. Ya, jadi driver bisa geser. Jadi contoh misalnya bos biasanya duduknya kan di belakang sebelah kiri. Nah, jadi misalnya bosnya bilang, "Pir, kalau majukan kursi depan kok agak sempit." Nah, dia bisa tinggal geser dari sini. Ya, jadi ini salah satu kelebihan dari Santa Fe versi ini yang malah di abangnya yaitu Palisade yang harganya 300-an lebih mahal daripada ini, belum ada fasilitas seperti ini. Ya, jadi ini cukup oke. Terus selain itu di bawah sini juga masih ada tempat penyimpanan. Nah, ada lighting ya, lighting charger juga, dan di sini juga masih ada USB ya. Nah, ada tempat penyimpanan juga. Nah, jadi ini saya review karena ini menurut saya cukup value for money, karena mobil ini sekarang di pasaran sudah
tinggal harganya cuma 300-an atau 400-an ya. Jadi untuk teman-teman yang lagi pengen cari-cari mobil di angka 300-an 400-an dan pengen bisa masuk 7-seater, ini mungkin mobil ini boleh dipertimbangkan ya, karena harganya sudah terjangkau dan speknya juga sudah bagus. ADAS-nya semua lengkap. Terus ini juga sudah ada Apple CarPlay, Android Auto, semua sudah ada ya. Kamera juga sudah 360. Hyundai Smart Sense itu ADAS-nya. Nah, cuman yang tidak ada ini cruise control. Cruise control yang belum ada. Ya, cruise control belum ada. Terus lampu tangan seperti biasa di sebelah kanan, sebelah kiri ini wiper. Ya, on off dia tombol engine start di sini. Di bagian pintu ini semua dia ada ini ya. Ada ambient light ya biasanya. Ada ambient light yang malah nah di sini kelihatan ya, ada ambient light ya, kelihatan. Malah di Palisade belum ada yang versis ini. Nah, terus di sini seperti biasa cuman tombol untuk spion, untuk unlock lock, terus untuk kaca dan child lock ya. Yaitu ini disajikan, dia atasnya semua soft touch ya. Ini semua soft touch kombinasikan. Nah, ini semua soft touch ya, jadi dia udah mewah, makanya saya bilang ini value for money. Ini semua soft touch, ini juga semua soft touch. Nah, cuman dia untuk speaker tidak ada merek ya, jadi waktu ini kayaknya sebelumnya belum pakai Hyundai kalau nggak salah, biasanya dia Bose kalau nggak salah ya. Jadi kayaknya dia belum, masih tidak ada merek ya. Ya, speaker di sini. Terus ini dia datang dengan ada list karbon gini ya, ini senyawa panjang sampai ke sana. Oke, nah di sini juga datang dengan bentuk karbon dingin. Jadi dia nggak ada pakai black piano, dia pakai karbon dan soft touch kulit gini. Oke, untuk kursi di bagian supir sudah elektrik, di bagian penumpang juga sudah elektrik ya. Nah, oke, sudah elektrik ya. Mungkin itu aja yang bisa saya bagikan mengenai mobil Santa Fe yang versi sebelumnya ini. Nah, untuk teman-teman yang tahu mungkin spek lebih lanjut dari ini, atau mungkin saya ada salah, mungkin teman-teman boleh koreksi di komen. Dan untuk teman-teman yang suka dengan channel kami, boleh bantu dengan like, subscribe, dan di-share ya. Thank you.